menjelaskan 5 warna kertas surat suara pemilu serentak 2019. Di dalam tempat pemungutan suara atau TPS, kita akan diberikan 5 masing-masing kertas surat suara untuk dicoblos masing-masing sekali. Masing-masing seperti DPRD Kabupaten Kota berwarna hijau, DPRD Provinsi berwarna biru, DPR RI berwarna kuning, DPD RI berwarna merah, dan Presiden Wakil Presiden berwarna abu-abu. Dan 5 diantaranya hanya 2 yang memiliki gambar, yaitu surat suara DPD RI dan surat suara Presiden. Kita membuka lipatan surat suara harus habis seperti ini. Karena apabila nanti kawan-kawan membuka lipatan surat suaranya setengah, ketika kawan-kawan mencoblos, maka itu akan mengenai belakang surat suara. Itu dinyatakan rusak. Kawan-kawan harus mengenali partainya terlebih dahulu. Contohnya, Partai Apel Hijau. Kawan-kawan, setelah kawan-kawan mengetahui Partai Apel Hijau, kawan-kawan harus mengenali terlebih dahulu juga calon yang ingin kawan-kawan pilih. Cara pencoblosannya, kawan-kawan bisa mencoblos di nomor, bisa di nama. Tapi kawan-kawan mencoblosnya hanya 1 kali, tidak boleh 2 kali, karena akan merusak surat suara. Surat suara yang bergambar. Seperti ini kawan-kawan. Surat suara yang bergambar, kawan-kawan harus membukanya terlebih dahulu seperti ini. Harus mencoblosnya di gambar, boleh di angka, boleh di nama. Tapi tidak boleh 2 kali. Setelah kawan-kawan coblos di nomor, kawan-kawan coblos lagi di gambar. Itu akan merusak surat suara. Boleh di nomor urut, boleh di nama, boleh juga di partainya. Asal jangan melebihi kolom. Bagaimana kalau untuk maksud kakak ini, bagaimana menghadapi masyarakat disabilitas? Kita memegang pundaknya, menatap matanya, arahkan pandangan kita kepada pandangannya, sehingga mereka cukup memahami apa yang kita bicarakan. Jadi ketika kita menjelaskan kepada mereka itu cukup perlahan-lahan. Jangan karena mereka tidak bisa mendengar, kita bentak-bentak suara kita. Itu tidak boleh kawan-kawan. Kita berbicara dengan perlahan-lahan. Seperti ini Ibu, mencoblos itu di nomor bisa, di gambar bisa, di nama bisa. Hanya 1 kali Ibu-ibu, tidak boleh bisa 2 kali. Bagaimana kalau ada yang menghambat pekerjaan kita? Nah, mudah saja kalau ada yang menghambat pekerjaan kita. Kita laporkan saja mereka ke polisi. Mari kita selesaikan pemilu tahun 2019. No golput! No golput! Apa? Apa tadi? No golput, Pak. No golput. Maksudnya dilarang untuk tidak memilih? Iya. Alah. Kalian ini kan tim relawan yang 55 orang itu, betul kan? Iya, Pak. Kalian kan disuruh oleh kantor KIP, disuruh oleh negara untuk menyebarkan informasi besok kita pilih sesuai dengan yang begini gitu kan? Iya, Pak. Untuk apa? Enggak Pak, seperti ini Pak. Bapak harus ikut serta dalam memilih. Apabila nanti terpilihlah pemimpin-pemimpin yang bijaksana, itu berdampak pada negara kita Pak. Berdampak apanya? Aku dulu orang yang paling setia. Aku dulu melakukan pemilihan umum. Hampir setiap pemilihan umum aku tidak pernah untuk tidak memilih. Tapi ketika orang-orang yang aku pilih ternyata berkhianat, untuk apa lagi kita pilih? Ya kan? Lebih baik golput. Pak, kalau bukan kita yang menegakkan negara ini, Pak, siapa lagi? Kalau bukan kita yang memegang, siapa lagi? Alah, itu kan kata-kata orang-orang dulu. Sekarang, maaf sajalah ya. Pokoknya, kalau macam-macam kalian di kampung saya, kalau kalian memberikan sosialisasi untuk begini, saya usir. Gak apa-apa, Pak. Kalau Bapak usir saja. Tapi kami bisa laporkan Bapak nanti ke pihak yang berwajib. Jangan cepat kali sikit-sikit lapor polisi. Aku tadi kan ngomong baik-baik. Bapak ngomong baik-baik, kami pun baik-baik. Ini Bapak kuat kali suara, kami pun bisa marah, Pak. Kami mensosialisasikan itu baik loh Pak, untuk memajukan negara kita. Jadi kalau saya tidak memilih, mau marah kau sama aku, persetan sama kalian. Untuk apa lagi, Pak? Lebih baik kan golput. Saya pikir, Pak, kita sudah kehilangan rasa percaya diri. Masyarakat selalu gagal dalam memilih pemimpin yang terbaik untuk memimpin diri mereka sendiri. Yang salah itu bukan pemimpin itu tidak baik. Lahirnya pemimpin adalah hasil daripada coblosan-coblosan seperti yang Abang sumbangkan dalam hak pilih Abang menyumbangkan suara. Nah, tujuan Abang itu udah berubah. Karena Abang memikirkan dapat uang, ya kan?
kemudian karena abang sering ngopi sama dia, karena abang itu lihat ketokohannya, pernah nggak setitik abang berpikir, itu orang mampu nggak ya nanti untuk mewakili harapanku, kepentinganku, membawa daerahku menjadi lebih baik. Nah, tujuan daripada masyarakat selama ini menyumbangkan suaranya itu sudah merusak harapan dan cita-cita anak-anak bangsa yang memang sebenarnya punya kemampuan karena dia bersekolah, kuliah. Coba lihat anak-anak itu. Mereka bermain, belajar untuk menjadi orang pintar, tapi mereka saat ini tidak menyadari bahwa mereka tidak dipersiapkan untuk menjadi pemimpin itu. Karena apa? Uangnya udah habis untuk sekolah. Ya kan? Nah, seharusnya saat ini mulailah kita menyadari bahwa pemimpin itu harus cerdas, pemimpin itu harus baik, pemimpin itu harus amanah. Perilaku daripada para calon pemimpin itu sama-sama kita meyakini, pasti kita tahu, pasti kita kenal. Sehingga kalau memang kita memberikan peluang kepada mereka yang memang jelas-jelas punya kemampuan dan pendidikan yang baik, pastinya akan ada perubahan yang lebih baik. Jadi saat ini saya berharap dan mudah-mudahan Mas Udi juga bisa merubah mindset orang sekitar Mas Udi untuk merubah tujuannya memilih pemimpin tersebut. Carilah pemimpin yang jujur, carilah pemimpin yang amanah, carilah pemimpin yang cerdas, carilah pemimpin yang terbuka. Siapa pemimpin sekarang yang bisa kita hargai dengan sikap, dengan kebaikan-kebaikannya? Nggak ada lagi yang baik, Pak. Semuanya uang. Kalau nggak ada uang, nggak jalan itu. Apakah dulu di zaman Rasulullah adanya pemimpin itu tidak menjadi teladan juga buat kita, bahwasanya pemimpin itu harus ada? Kita hanya belum menemukan pemimpin yang baik. Tapi bukan berarti kita harus berhenti untuk memilih pemimpin itu agar roda pemerintahan kita tetap berputar, kita tetap tenang menjalankan kehidupan, anak-anak kita punya peluang untuk menikmati kemerdekaan. Di dalam agama, kita harus berikhtiar, kita harus berdoa terhadap apa-apa yang tidak sesuai yang berlaku di muka bumi ini. Bukan kita berhenti dan menghindari permasalahan itu. Paling tidak keluarga Mas Odi bisa Mas Odi bimbing. Khairun nasi anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Pemirsa, saya Dodi Syahputra, Komisioner KIP Kabupaten Aceh Singkil menghimbau, tentukanlah pilihan pemimpin masa depan kita untuk kebaikan kita bersama. Rubah tujuan itu, karena bagaimanapun kita mengharapkan negara ini baik untuk masa depan kita yang lebih baik. Datang, tentukan pilihan Anda 17 April 2019 ke TPS di wilayah Anda masing-masing, dengan harapan melalui itikat baik kita, tujuan kita yang baik, Indonesia maupun Aceh Singkil bisa menjadi lebih baik ke depan. Pak, saya minta maaf, Pak. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia, menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia kuat. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia, menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia kuat, jadi pemilih berdaulat.
Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia, menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berhak negara Indonesia Tuhan. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk